Amin. Semoga pelajaran kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita meskipun kita daring jarak jauh. Dan nanti kalau nggak paham silahkan tanya langsung ke saya, bisa. Untuk materi pagi ini, kita akan ke sini. Ke sini. Sudah kelihatan ya tampilannya ya? Sudah ya? Sudah kelihatan materi saya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Materi kita kali ini saya besarkan dulu, saya slideshow biar tambah kelihatan. Ini. Kita akan ke KD 3.10 untuk kelas 11. Itu ada 14 KD. Jadi ini KD pertama di dalam semester 4. Itu menjelaskan konsep asam basa, serta kekuatannya dan keseimbangan pengenannya. Kemarin kita sudah konsep asam basa sudah mulai dari adenil sama bronket klori. Kemudian hari ini kita akan bicara tentang kekuatan asam basa ya, dan pH nanti sedikit. Langsung saja kita lihat seperti ini. Nah, nanti kita dalam asam basa ini tolong wajib diketahui ya. Untuk asam, untuk yang kuat itu ada 7, mulai dari asam sulfat, kemudian asam nitrat ini, asam iodida, asam bromida, asam klorida, asam klorid dan asam perklorat. Asam klorat dan asam perklorat. 7 asam kuat ini wajib diketahui. Jadi kalau selain 7 ini berarti adalah asam lemah. Tolong diingat-ingat. Jadi selain 7 ini yang kemarin tugasnya mengionisasi itu banyak, atau yang diionisasi itu sudah saya kasih warna merah, itu adalah yang kuat. Kalau yang hitam berarti yang lemah tintanya. Ya. Jadi asam kuat, ini saya tuliskan ada 7, tolong betul-betul diingat. Jadi selain ini, nanti kalau ketemu soal, berarti dia adalah asam lemah. Kemudian yang sebelah kanan, itu adalah ada basa kuat, juga wajib diketahui. Ingat-ingat juga. Ya. Saya ulangi, bagi yang baru hadir, silahkan nulis di chat nama dan nomor absen. Ya. Nanti tolong temannya mengingatkan bagi yang belum. Di sini di basa kuat, jadi yang wajib diketahui untuk basa kuat adalah ada 6. Mulai dari kalium hidroksida, natrium hidroksida, barium hidroksida, kalsium hidroksida, magnesium hidroksida, dan strontium hidroksida. Ini ada 6. Ya. Jadi kalau di asam ini ada 7, nanti di basa ada 6. Jadi selain kedua ini berarti adalah siapa? Asam dan basa lemah. Ya, selain 7 dan 6 ini berarti asam dan basa lemah. Apa ciri-cirinya? Kita lihat. Nih. Ciri asam kuat dan basa kuat. 1. Pasti terionisasi sempurna. Kalau terionisasi sempurna, nanti panahnya ke kanan itu hanya 1. Dan harga alfanya, derajat ionisasinya, harus 1. Jadi nanti kalau kuat, pasti alfanya 1. Yang kedua, cirinya adalah memiliki harga Ka untuk asam. Ka itu singkatan dari ketetapan asam. Kb, ketetapan basa. Pasti harganya besar. Jadi harga Ka atau harga Kb untuk asam kuat dan basa kuat itu pasti besar. Dan kita di bawah ini. Diketahui 5 buah asam. Mulai dari asam nitrit, asam oksalat, asam asetat, asam fosfat, dan asam klorida. Kalian tolong lihat harga Ka-nya. Siapakah di sini yang paling besar? Saya tunggu. Siapakah di sini sebagai asam yang paling kuat? Angka yang paling besar yang mana? Silakan dibilangkan.
Ingat-ingat, di situ ada pangkat negatif. Pangkat negatif kecil artinya justru besar. Jadi yang mana yang paling kuat ini? Saya dikasih tahu. Yang nomor 1 paling besar yang mana? Halo? Dari kelima angka ini yang paling besar yang mana? O2, C2, O4. Oke, berarti ini nomor 1. Nomor 2-nya siapa? Nomor 2-nya siapa? H3PO4. H3PO4. Kalian sudah kelas 2, semester 4, menyebutnya harus asam fosfat. Yang nomor 3. Siapa? Siapa? Sama-sama pangkat min 4 ya. Tapi yang lebih besar yang mana ini? Antara asam nitrit sama asam fluorida. Asam fluorida. Asam fluorida. Oke. Berikutnya berarti nomor 4 ya? Ya. Ini berarti Ya. nomor 5. Jadi Nah, kalau menjawab pertanyaan ini, susunlah kelima asam di atas berdasarkan tingkat kekuatan asam dari yang terkuat ke yang lemah. Berarti kalau yang terkuat berarti adalah siapa? Urutannya. Ya tinggal ikuti aja. Berarti ternyata asam oksalat itu lebih besar daripada siapa? Nomor 2, asam fosfat lebih besar daripada siapa? Nomor 3, asam fluorida lebih besar daripada asam nitrit. Terakhir adalah siapa? Cuka atau asam asetat. Dan juga COOH. Nah, jadi nanti kalau menemui soal seperti ini, silahkan dilihat harga KA-nya. Nah, tetapi nanti cirinya, kalau ada KA, berarti semua senyawa yang ada di sini, ini adalah asam lemah. Ciri nanti kalau ada KA seperti ini adalah asam lemah. Kenapa? Kalau asam kuat, pasti harganya 1. Tidak ada harga KA, karena tinggi 1. Ya, cirinya. Jadi nanti kalau ketemu soal ada KA, ada KB, oh berarti itu asam lemah atau basa lemah. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini cari. Reaksi ionisasi asam kuat dan basa kuat. Kemarin di TTM sudah saya lampirkan. Ada yang admit masuk. Oke, silahkan ada info. Bagi yang baru login, baru masuk, silahkan tulis chat nama dan nomor absen. Kita lanjutkan. Reaksi ionisasi asam kuat dan basa kuat, karena dia terionisasi sempurna, maka reaksinya jenisnya adalah berkesudahan. Jadi kalau HCl itu terionisasi sempurna dari H+ dan Cl-, sudah nggak bisa balik lagi menjadi HCl. Artinya apa? Dia terionisasi sempurna, semuanya. Terurai semuanya. Nggak bisa balik lagi ke HCl. Dikatakan dia adalah asam kuat, terionisasi sempurna. Ya. Contoh lain, NaOH. Tadi kan dikatakan, NaOH termasuk basa kuat, maka dia akan terionisasi sempurna, menghasilkan Na+ dan OH-. Jadi nanti cirinya, kalau reaksinya tanda panahnya 1, berarti dia adalah reaksi sempurna, kuat. Ya. Itu cirinya. Lihat slide berikutnya. Nah, contoh. Reaksi ionisasi asam lemah dan basa lemah. Reaksi ionisasi asam lemah dan basa lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Jadi reaksinya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Seperti ini. Boleh juga tulis seperti ini. Ya. Contoh, tadi HF kan punya harga Ka. Berarti harga Ka itu menunjukkan kalau dia itu asam lemah. Buktinya apa? Saat HF, asam fluorida diionisasi, maka akan terbentuk ion H+ dan F-. Ion H+ dan F- ini bisa kembali membentuk HF. Itu dikatakan sebagai reaksi kesetimbangan. Ya. Kalau dituliskan harga Ka-nya, yaitu apa?
kanan bagi kiri dibagi dengan, kanan dibagi kiri. Ini koefisien H plus, F min dibagi HF. Contoh untuk basa, amonium hidroksida NH4OH akan terionisasi dengan NH4 plus dan OH min. Maka akan timbul Kb, yaitu adalah kanan dibagi kiri. Bedanya hanya saja. Jadi kalau nanti asam kuat, basa kuat, tanda panahnya 1, asam lemah, basa lemah, tanda panahnya pasti 2. Ini sudah ada di dalam TTM ionisasi asam dan basa yang ada di ini kemarin yang saya dikumpulkan. Ini ada tanda 3 masuk ini apa? Chatnya masuk. Lagi bagi yang baru masuk silahkan tuliskan nama dan nomor absen. Kita lanjut. Nah, di dalam asam dan basa pasti ada yang namanya konsentrasi. Namanya konsentrasi asam kuat dan basa kuat. Cirinya adalah alfanya 1. Tadi saya jelaskan. Cirinya adalah alfanya 1. Ya. Untuk asam kuat, konsentrasi asam itu dilambangkan dengan H+, dikasih kurung seperti ini. Kurung, kurawal, H+. Berarti dia adalah asam. A kali Ma. Untuk asam kuat, A itu jumlah H-nya. Ya, jumlah H. Contoh, ini ada yang aktif lagi. HCl. Jumlah H-nya adalah 1. Ma adalah molaritas asam. Ma singkatan dari molaritas asam. Tinggal nanti harganya berapa? Umpamanya HCl 0,2. Berarti ini adalah 0,2. Tinggal gitu aja. Tetap dia 0,2 ya. Nah, untuk basa kuat, konsentrasinya, basa konsentrasi adalah OH-. Dikasih kurung seperti ini. OH- sama dengan B kali MB. B adalah jumlah OH. Tadi di yang kuat tadi ada ini, magnesium hidroksida. Jumlah OH-nya ada 2, ya tulis 2. Umpamanya ini adalah 0,1 molar, maka tulis 0,1. Kalau ingin hitung konsentrasi. Nah, lagi untuk asam kuat, H+, konsentrasi H+ sama dengan AMA. Konsentrasi basa kuat OH- sama dengan BNB. Sangat mudah. Ya, sangat mudah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita buktikan kemudahan itu. Saya yakin karena kalian kelas percepatan pasti cepat. Nah, ini. Hitunglah konsentrasi H+ atau OH-. Kalau H+ itu asam, OH- untuk basa pada urutan berikut. Rumusnya sengaja saya tulis di atas. Kenapa? Untuk mengingat-ingat itu tujuan saya. Ini untuk asam kuat, ini untuk basa kuat. Sehingga kalau A ini berapakah harga konsentrasi H+-nya? Silakan saya didikte. 1. Hanya 1. Saya minta semuanya. Berarti ini 1 kali 0,3. Betul. 0,3 molar. Mudah kan? Sangat mudah. Yang B. Karena asam berarti konsentrasi H+. Berapa? 0,5. Hey. 1 kali 0,5. Halo. A itu 2 apa? kali 0,5. Oh iya. Ya, betul, pintar. 2 kali. 2 kali 0,5. Hasilnya adalah 1. 1 ya? Iya. Nah, udah kan? Karena basa, berarti dia siapa? Konsentrasi OH- sama dengan berapakah OH-nya? 0,06. 1 dulu kali 0,06. Berarti 0,06 molar. Konsentrasi OH-. 2 dikali 0,8. 2 kali 0,8. 0,8 sama dengan 1,6. 1,6 molar. Mudah kan? Mudah kan? Sangat mudah. Oke, saya berhenti 20 detik dulu. Silakan. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu.
Inilah cara menghitung konsentrasi asam kuat dan basa kuat. Sangat mudah. Tik, tik, tik 20. Cepat. Nanti akan saya bagikan ini hasil otoratannya. Ya. Jangan khawatir, nanti hasil slide orator kami akan saya share lagi ke kalian untuk sinau. Bisa lanjut? Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, latihan 1. Tentukan konsentrasi H+ atau OH-. Saya pengen nunjuk siapa ya ini ya? Saya tak pengen nunjuk anak aja. Marsha yang A. Devina yang B. Yustanira yang C. Amajida yang D. Resiva yang E. Saya tunggu. Silakan dioret-oret di kertasnya. Aura nggak ada gambarnya, Gana, Bayu, Devi, Duna, Alvina. Mana gambarnya nih? Videonya nggak dinyalakan. Video nggak nyala, Devi, Duna, Amajida. Saya nge-lag, Pak. Iya, saya nge-lag. Nge-lag. Yang lain tolong yang nggak nge-lag Iya. dinyalakan, biar saya lihat wajah ganteng dan cantiknya itu. Ayo, yang A, berapa hasilnya? 0,6. Betul, 0,6 molar. Ya, saya langsung aja, karena percaya jawabannya 0,6. Tak tulis 0,6 molar. Gampang sekali. Yang B, asam perklorat. 0,5 molar. Iya, 0,5 molar. Yang C, magnesium hidroksida. Ding, 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 ding. Nggak sampai 5 detik ini harusnya. Sampai tadi yang C tadi. Halo, Amajida kalau nggak salah tadi. Oh, dia nggak nyala, laptopnya nggak nyala. HP-nya nggak nyala. Yang lain dibantu, yang lain bantu. Berapa? Yang C? 0,4 molar. 0,4 molar. Oke, keaktifannya kurang. Yang D, kalsium hidroksida. Sambil iklan yang belum absensi dicek, silahkan tuliskan nama dan nomor absennya. Yang D, kalsium hidroksida, berapa molar hasilnya? Halo? Dibantu yang belum bisa. 0,8. 0,8 molar. 0,8 molar. Terakhir, paling mudah 0,1 molar. Sangat mudah. Saya lihat ke slide berikutnya. Nah, untuk yang asam kuat dan basa kuat sangat mudah ya. Ya, untuk yang asam kuat dan basa kuat rumusnya sangat mudah. H+ ANA, OH- BNB.
Sekarang untuk yang asam lemah dan basa lemah, perhatikan bedanya. Ya, perhatikan bedanya. Kalau untuk asam lemah, tadi cirinya pasti ada Ka dan ada Kb untuk basa lemah. Nah, ini muncul di sini. Untuk konsentrasi asam lemah, H+ konsentrasi adalah akar. Semuanya boleh ya, ini ke sini. Akar Ka kali Ma. Atau tergantung soalnya menyebut apa? Alfa kali Ma kali N. N itu adalah jumlah H+ kalau untuk asam, jumlah OH- kalau untuk basa. Ya, tinggal dilihat aja jumlahnya nanti. Jadi nanti kalau soal menyebutkan diketahui asam cuka dengan alfa 0,1, oh berarti pakai rumus ini. Gitu ya. Yang ketiga, kalau ditanya Ka, itu rumusnya adalah alfa kuadrat kali Ma. Jadi nanti silahkan ketiga rumus ini dipakai tergantung yang dituliskan dalam soal. Mana yang dipakai nanti. Untuk basa lemah, mirip. OH- konsentrasi adalah akar. Ini ke sini. Karena rumusnya nggak ada, yang saya teruskan ya. Kb kali Mb atau alfa kali Mb kali N, N jumlah OH ya. Atau kalau ditanya Kb, bisa mencari dari alfa kuadrat kali Mb. Ya. Kan? Jadi untuk basa lemah, ternyata rumusnya ada korelasi tergantung yang diketahui soal. Nah, yang kuat sangat gampang. Contohnya bagaimana? Inilah contohnya. Nah, ini. Hitunglah konsentrasi H+ atau OH- pada larutan berikut. Nah, ini cirinya. HNO2, asam nitrit, itu asam kuat atau asam lemah? HNO2, Lemah. apa buktinya? Memiliki Ka. Betul. Di soal memiliki alfa, di soal memiliki alfa, memiliki Ka, memiliki Kb. Berarti ciri soal ini adalah ciri untuk yang lemah. Sudah tinggal dimasukkan lagi. Tadi diketahui Ka dan Ma. Berarti kalau mencari, ya sudah. Konsentrasi H+. Masih kata rumusnya? Akar Ka kali Ma. Akar Ka-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 kali Ma. 5 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya, enaknya nih, terobos. Berapa ini hasilnya? 5 kali 5. 25 kali 10 min 4 dengan min 2, min berapa? Min 6. 6. Kalau di akar berapa? Oh, nggak pakai akar lagi ya. Berapa hasilnya? Akar 5 berapa? Akar 5, 25 ya 5. Akar 10 pangkat min 6 itu separuhnya. Udah selesai. Itu ya. Ini soal yang soal yang B. Asam cuka 0,1 molar, alfanya 0,01 molar. Berarti pakai rumus apa ini? Konsentrasi H+. Nek gak hafal tak bukakan. Nah, sudah kelihatan? AMAN. Aman. Aman, ya. Alfa kali Ma kali N. Jadi alfanya adalah ini 0,01, Ma-nya adalah 0,01, N-nya adalah 1, berarti hasilnya berapa? 0, ding 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 1. Gitu ya? Ya. Iya, mudah. Atau boleh disingkat seperti ini. 1 kali 10 pangkat min 3. Ini bilangan baku kalau pakai ini. Kalian juga boleh pakai desimal. Ya.
Soal ketiga. Amonium dioksida 0,05 molar, Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Gampang, berarti gimana nih? Konsentrasi UH min akar Kb kali Mb. Jadi rumus sesuai dengan yang diketahui di soal. Akar Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian ini OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Ini kalau panjang. Akar 2 kali 5, 10 ya. Min 5 dengan min 2, min 7. Jadinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian harus berhenti di angka 5. 5 detik. Berapa jadinya nih? Satu lagi. 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 6 dulu. Baru saja akan dari 10 pangkat min 3. Molar. Silakan dipahami. Jadi 10 menggantikan ini 1, turun jadi 6. Tinggal 1 ini. Ini boleh ditulis 10 pangkat min 3 saja boleh. Boleh kalian tulis 1 kali 10 pangkat min 3. Sama saja. Artinya sama saja. Pak, saya mau tanya boleh? Silahkan. Memang harus Yang B bertanya. itu N-nya 1, dah, Pak? E-nya N. Yang B, N. N-nya 1. Iya. Itu yang C, H3-nya itu nggak dihitung, dah, Pak? Oke, ternyata masih ada yang belum paham. Asam cuka, tak tulis di sini ya. Tak tulis di sini dengan warna yang beda. Pen tak ganti warna apa ya dia? Color. Biru aja. CH3 COOH itu asam lemah akan putus menjadi ini tik plus plus. Loh, hanya satu toh? Iya, Pak, terima kasih. Ya, itu sudah ada di TTM. Jadi asam apa kemarin? Monovalen bisa. Asam apa? Monoprotik bisa karena hanya juga satu. Silahkan yang lain langsung tanya langsung aja kalau bingung langsung tanya ya, langsung tanya. Bisa dilanjut? Atau masih nulis? Saya ingin tahu ekspresinya orang-orang ini. Laila kok nggak kelihatan wajahnya ya? Warna Laila ya. Minggir dia, terlalu minggir. Nah, itu baru kelihatan. Nah, sidik dah. Linda juga nggak kelihatan wajahnya. Hafijah terlalu tinggi kameranya. Sehingga tampak lampunya toh. Putri minggir juga. Awalnya kelihatan mata ke atas saja. Zulfa sudah kelihatan kudungnya toh. Wahyu juga belum. Baik, Musrifah masih kelihatan gebernya belakangnya. Ersa kelihatan temboknya. Aura kelihatan penuh. Oke, silahkan yang tanya. Ayo, cepat. Jangan malu-malu. Untuk rumus akar KA kali MA itu jumlahannya nggak ngaruh, Pak? Tidak. Jadi untuk rumus akar KA kali MA itu jumlahnya tidak ngaruh. Yang berpengaruh hanya di rumus yang kedua. Betul. Ya, kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali. Dana, ada pertanyaan?
Gak ada, alhamdulillah, berarti paham. Sementara aku tidak paham, cepat ngulangnya. Lanjut ya, ke slide berikutnya ya. Nah, sekarang tak kasih kesempatan Gana. Gana tak kasih kesempatan ini. Ayo Gana. Tak bacakan. Larutan basa lemah, konsentrasinya 0,01 molar, mempunyai harga alfa 0,1 molar, 0,01 molar, maka tetapan ionisasi basa atau Kb adalah, berarti pakai rumus yang berapa ini? Ketiga ya. Apa rumusnya? Gana? Saya tak bantu nulis di sini aja rumusnya. Konsentrasi OH- sama dengan, masih ingat? Ada alfa, ada Kb. Sorry. Berarti ini mencari KB, Pak ya? Iya, saya salah, tak hapus. Ting, ding, 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 ding. Bundanya KB kok tak KB tulis. kuadrat. KB kuadrat. KB sebenarnya apa kuadrat? Pen. KB sama dengan? KB sama dengan alfa kuadrat. Oke, kali MB. MB. Udah, tinggal masukkan. Alfa kuadratnya, ini ya. 0,01 kuadrat kali 0,01. Atau 0,01 pangkat 3 ya. Itu aja. Berarti nanti digitnya 6 di belakang koma. Berapa Gana? Kalau digitnya banyak-banyak tulisnya gimana, Pak? Ya gampang saja loh. Langsung tulis semua gitu, Pak? Iya, kan gini kan 6 kan? Oh. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan? Iya, Pak. Makasih, Pak. Baru tahu. Nah, ini kan desimal. Ya kan? Ini bisa kita jadikan angka baku. Tinggal dilihat angkanya berapa? 1. Tulis saja 1. Kali 10. Pangkatnya min karena di belakang koma, tinggal dihitung. Kan 6 kan? Ya sudah, pangkat min 6. Jadi kalau ini nulis desimal, ini angka baku. Tapi sama saja harganya. Tinggal kalian pilih yang mana, itu aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Siap-siap, habis ini adalah siapa ya? Saya tunjuk Suainun. Habis ini saya tunjuk Suainun untuk soal yang B. Slide berikutnya, Suainun, silahkan. Asam cuka, Ka-nya 10 pangkat min 5. Jadi boleh ditulis 10 pangkat min 5. Boleh ditulis 1 kali 10 pangkat min 5. Sama saja. Ini boleh ditulis 1 kali 10 pangkat min 5. Dalam larutan 0,1 molar M akan terionisasi sebanyak, berarti tanya alfa. Tadi kan rumusnya adalah Ka sama dengan alfa kuadrat kali Ma kan? Ya. Sekarang minta ditanya alfa. Berubah dulu aja. Alfa kuadrat sama dengan, gimana rumusnya ini? Tinggal pindah sisi aja. Alfa kuadrat sama dengan tingdung. Gimana? Aduh, kok angel. Alfa kuadrat sama dengan, tinggal pindah ruas. Dibagi MA. Oke, Ka dibagi Ma, betul. Tapi karena di sini masih kuadrat, maka rumus ini bisa atau boleh dirubah seperti ini. Akar Ka per
MA. Sehingga tinggal dimasukkan harganya. Akar KA-nya berapa itu? 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 1. Jadi 0,1 molar ini itu bisa diganti 10 pangkat min 1. Berapa? Pangkat negatif kalau ke atas menjadi pangkat positif. Berarti min 5 plus 1 berapa jadinya? Min 4. Udah tinggal akar. Akar itu separuh. Akar 10 pangkat min 4 berarti separuhnya berapa? 10 pangkat min 2. Selesai. Mudah atau angel? Ini kalau dalam tulisan baku. Kalau tulisan biasa, 10 pangkat min 2 itu berapa nulisnya? Atau 0,01. Jadi ini boleh, ini juga boleh. Ini dalam tulisan bilangan baku, ini dalam bilangan desimal. Alfa tidak punya satuan. Nah, saat kita ngitung H plus dan OH min, itu adalah hitungan dasar. Jadi harus menguasai. Jadi kemampuan kalian untuk menghitung H plus dan OH min itu, entah itu kuat atau lemah, harus dikuasai dulu. Ya, harus dikuasai dulu. Jadi kalau dilancar, nanti ke sub berikutnya itu akan tambah lancar lagi. Ya. Silahkan, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Udah ya? Saya ulangi secara lisan. Untuk mencari asam kuat dan basa kuat, konsentrasinya gimana? Ayo ngiling-ngiling. H plus AMA, OH min BMB. Itu ya. Itu yang kuat. Yang lemah sekarang H plus adalah akar KAMA, gitu kan? Atau H plus alfa MAN, aman. Kalau ditanya KA, baru alfa kuadrat MA, gitu kan? Tinggal ganti dengan siapa? Bahasa OH min. Kalau bahasa lemah berarti adalah OH min konsentrasi akar KB kali MB, atau konsentrasi OH min apa? Alfa kali MA, atau kalau ditanya KB berarti adalah alfa kuadrat kali MB. Itu aja rumusnya. Karena apa? Setelah ini kita akan menghubungkan asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Konsentrasinya kita hubungkan dengan pH, derajat keasaman. Oke, hitungan ini ada masalah nggak? Saya tunggu. Ada kendala? Semoga nggak ada. Nggak ada ya? Saya tingkatkan lagi kemampuannya. Ini terangkai, nggak bisa lepas. Nah, ke sini. Jadi konsentrasi tadi, asam kuat, basa mat, asam lemah, basa lemah, itu nanti kita pasti masuk ke sini. pH dan POH. pH. P singkatan dari potens hidrogen. Bahasa Indonesianya adalah derajat keasaman. Potens itu derajat. Kalau POH itu derajat kebasaan. Jadi pH untuk asam, POH untuk basa. Nah, bagaimana rumusnya? pH rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Jadi tadi kegunaan yang kita ngitung H+ tadi, nanti kita tinggal masukkan ke rumus ini, ke rumus pH ini. Kalau kita tadi ngitung OH-, maka tinggal dimasukkan ke sini hasil OH- nya tadi. POH sama dengan min log konsentrasi OH-.
Nanti pasti nanti kita mulai dari H plus dan OH min. Pasti. Hitungnya dari situ. Kalau disuruh hitung pH atau pH. Kemudian, jika pH ditambah dengan POH, itu banyak baru masuk, telat sekali. Jika pH ditambah POH, itu jumlahnya 14. Jadi pH itu tidak ada yang lebih dari 14 dan tidak ada yang kurang dari 0. Jadi nanti kalau ada orang menyebut berapa pH-nya? 15. Berarti itu teorinya atau pengetahuannya berlebih. Ya, karena pH itu berhenti sampai 14. Paling rendah 0. Bila diketahui pH, maka untuk mencari POH nanti adalah tinggal 14 dikurangi harganya pH tadi. Contoh, pH tanah di Man Kota Surabaya adalah 8. Berarti berapakah POH-nya? Gimana jawabnya? Tinggal 14 dikurangi 8. POH-nya adalah 6. Atau kebalikannya, pH tanah di Man Kota Surabaya itu karena dekat dengan laut, maka dia pH-nya tinggi. Tinggi itu berarti malah kurang dari 7. Umpamanya 5. pH tanah di Man Kota Surabaya adalah 5. Ya. Maka, apa lagi ini? Ersa. Masih lagi Ersa. Maka berapakah derajat kebasaannya? Ya sudah, tinggal dikurangi 5. Jadi kalau ngitung POH apa? Hitung pH-nya tadi di pH-nya tinggal 14 kurangi 5, 9. Itu aja. Ini masih konsep ya, masih konsep. Bentar lagi kita ke arah hitungannya tadi. Jadi tolong yang konsep ini ya, konsep ini hanya ini saja dipahami. pH ada hiburan. Bahkan monyet, nggak apa-apa, saya suka juga itu. Ya, Bayu, ada apa Bayu? Enggak, Pak, kepencet, Pak. Oh, gitu. Tak kira mau izin lihat topeng monyet. Oke, kita lanjut. Jadi yang perlu diketahui hanya ini saja. Amalnya ada apa? Amalnya juga? Kepencet juga? Ketekan, Pak. Oh, podo. Kepencet sama ketekan itu podo artinya, ya. Oke, saya ulang lagi. Jadi, untuk pH dan POH hanya ini aja yang perlu diketahui. Dengan syarat sudah bisa ngitung H plus dan OH min. Dengan syarat sudah ngerti siapa kuat, siapa yang lemah. Itu aja. Ya, kita buktikan. Ting. Ya, ini. Hitunglah pH dan POH. Wih, langsung tak jadikan satu ini. Hitunglah pH juga POH dari asam nitrat 0,01 molar. Tak tanya di soal A-nya ini. Adakah menyebut Ka? Enggak ya? Adakah menyebut alfa? Enggak ada ya? Enggak. Berarti soal A ini adalah asam kuat. Berarti yang kalian harus hitung adalah siapa? Konsentrasi H plusnya dulu. H plus sama dengan, perlu tulis rumusnya apa? Sudah ingat? A kali MA kan? Ya kan? A kali MA kan? Tetap kan? Berarti berapa ini? 1 kali 10 pangkat min 2. Tak cara cepat aja. Kalian harus cepat kok. Ini jawabannya H plusnya. Maka berdasarkan rumus pH tadi, pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Maka tak rubah jadi ini. Min log H plus kan ini. 1 kali 10 pangkat min 2. Berapakah pH-nya? Nah, caranya sangat mudah dan sangat simpel. Bagi apa ini ya? Biar aja. Jadi nanti kelihatannya sulit tapi gampang. Ini angka min ini turunkan saja ke sini. Min ketemu min jadi apa? Min ketemu min jadi apa? Plus. Plus. Sudah pH-nya berarti 2. Betul angka kan? Pada gampang. Jadi pH-nya adalah 2. Maka kalau ditanya POH untuk asam nitrit ini berapa? Ya sudah, tinggal 14 dikurangi 2. 12.
Sangat mudah kan? Sudah? Contoh yang B. Yang harus dihitung dulu adalah, karena dia basah, adalah konsentrasi OH-nya dulu. Oh, ada merahnya. Nanti kerjaan nanti. Oh, siapa ini Alvina? Tidak diambil lagi. Tidak di-edit lagi. Apa ini? Kenanya kuning, kelihatan nggak kuning? Hijau aja. Berapa nih OH-nya? Karena tidak ada alfa, tidak ada KB, tidak ada KB, berarti dia adalah basa kuat. Berarti 2 kali ini, gitu kan ya? Berarti, tidak saya tulis, langsung aja di otak nulisnya. 0,01 kali 2 berarti 0,02 kan? Ya. Atau 2 kali 10 pangkat min 2. Gitu kan? Ya. Tinggal dimasukkan ke rumus POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Tinggal dimasukkan min log dalam kurung 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan min 2 turun jadi berapa? 2. Tetap kalau ada angka utamanya nih ditulis min log 2. Karena log 2 diketahui 0,3, maka 2 dikurangi 0,3 sama dengan adalah 1,7 kan? Itu POH-nya. Berapa pH-nya? Ya sudah, tinggal dikurangi. 14 dikurangi 1,7. Berapa? 12,3. Oke, sip. Nah, gampang kan? Jadi ketemu log, jangan merasa sulit. Dia adalah hitungan yang mudah. Soal ketiga, saya nunjuk aura. Tolong saya didikte, aura, dinyalakan mic-nya. Ya, saya didikte. HF pasti asam lemah karena punya harga Ka. Berarti harus ketemu siapa? Konsentrasi H plusnya dulu. Aura, berapa? Masih ingat? Ada Ka MA berarti akar ya? Iya. Akar Ka kali MA. Saya pengennya nggak nulis ini, pengennya cara cepat nih. Gimana nih? Karena tempatnya sempit. Ya udahlah, kalah aja. 9 kali 10 pangkat min 4 kali 1 kali 10 pangkat min 2. 9 kali 10 pangkat min 2 min 4 min 6. Di akar 3 ya? 10 pangkat min 3. Sudah, tinggal dimasukkan ke rumus pH. pH min log, langsung aja saya pakai ini. 3 kali 10 pangkat min 3, gitu kan? Iya. 3 min 3 turun 3 tetap 3 ya? Nah, kok jelek sih 3-nya? Nah, diketahui log 3 adalah setengah, berarti 3 dikurangi setengah, berarti 2,5. Maka POH-nya adalah 14 dikurangi 2,5. Kok jelek? Hapus. Jelek kok. Berapa? 14 dikurangi 2,5. Berarti sama dengan? 11,5. Oke, 11,5. Sangat mudah. Rumus yang D, kok rumus yang D? Soal yang D. Ada, mirip dengan C. Saya tak diem aja. Ini saya nunjuk siapa ini ya? Saya nunjuk siapa ini? Sehingga tak ngantuk ini. Saya nunjuk siapa ini? Sehingga tak ngantuk ini. Aduh, banyak yang sembunyi nih. Banyak yang sembunyi ini.
Dina nggak bisa nyala ya? Dina nggak bisa nyala ya HP-nya ya? Devi juga nggak bisa. Dana juga nggak bisa. Wah, berarti hanya mendengar suara saya. Berarti saya sebagai penyiar radio nih. Wahyu. Halo Wahyu. Wahyu Chandrawulan. Saya dibantu yang D. Menyelesaikan yang D. Tak ganti warna bolpennya. Biar udah. Caranya persis sama dengan C. Tinggal mencari OH- dulu. Wahyu, tolong saya didikte. Nyalakan mic-nya. Halo Wahyu. Ya, nyalakan mic-nya. Saya didikte. Berarti hitungnya dulu apa ini? Konsentrasi OH-. Suaranya kurang banter. Nanti sarapan habis ini, sing buahnya. Oh, sudah kenceng. Nah, berarti habis lari-lari lah. KAB-nya 10 pangkat min 5. MB-nya 10 pangkat min 2. Itu ya? Berarti akar 10 pangkat min 7. Akar 10 pangkat min 7. Berapakah akar 10 pangkat min 7? Enggak sampai 5 detik jawabannya. 0,12345 entek. Sepuluh pangkat min 7 di akar. Jawabannya hanya 1 detik. Berapa? 10 pangkat min 3,5. Gampang kan? Jadi kalau kamu nanti ketemu angka ganjil disuruh ngakar itu separuhnya. Jadi kalau min 7 berarti min 3,5. Gitu, Pak, ya? Iya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumus POH. Sudah. Tempatnya sempit ya udah seadanya saja. POH. Berarti min log 10 pangkat min 3,5. Sama dengan, ayo 1 detik juga jawabannya ini, nggak lama-lama. Min 3 turun aja, min 3,5 turun. Ya udah langsung 3,5. Nah, kalau ditanya berapa pH-nya? Ya sudah, tinggal 14 dikurangi 3,5. Berapa? Kok lama? 10,5. Ya, 10,5. Sudah selesai. Nah, saya kasih waktu 1 menit untuk mempelajari lagi. Dilihat tuh prosesnya. Atau nanti saya bagi, bisa dibaca-baca lagi. Oke. Silakan bagi yang belum paham, ditanyakan. Bagi yang belum paham, silakan bertanya. Pak. Ya. Saya masih bingung yang di log-lognya itu. Mana yang lognya? Bingung mana? Mumpung masih di sini. Yang nomor berapa? A, B, C, D? Yang C sama D. Yang C sama D. Oke. Yang C, ya, tadi hasil akhirnya adalah ini kan? Garis timbulannya, iya. 3 kali 10 pangkat min 3, gitu kan? Dimasukkan ke rumus pH, min log 3 kali 10 pangkat min 3. Ini caranya begini. Min 3 ini langsung turun ke depan. Min jadi plus. Sudah? Lalu angka yang utama ini ngikutin ini, tetap ngikutin ini. Jadi 3 min log 3. Kalau di sini ada angka 7, berarti 3 min log 7. Ada angka 9, 3 min log 9. Ikutin aja angka yang ada di sini. Maka ada 2, berarti 3 min log 2. Ada angka 1, 3 min log 1. 1 kan 0. Sama dengan 3 saja. Gitu ya. Jadi berapapun angkanya di sini akan ngikut log berapa. Itu untuk yang nomor C.
Untuk yang nomor D, hasil akhirnya nanti ada di sini. 10 pangkat min 3,5. Setelah dimasukkan ke rumus POH, bisa ganti aja warnanya karena udah merah. Ini kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Ini enggak kelihatan. Biru aja. Ini nanti hasilnya. 10 pangkat min 3,5, masukkan ke rumus. Min log 10 pangkat min 3,5 ini. Min 3,5 langsung turun ke sini. Min jadi plus. Sudah selesai. Kalau tanya PH tinggal 14 dikurangi 3,5. Itu aja. Iya Pak, terima kasih. Oke. Untuk menguji ini, paham atau tidaknya, saya kasih waktu 5 menit atau 3 menit aja ya. Untuk slide berikutnya. Wes. Silakan. Siapa yang berani cepat? Pasti bingung ini. Ya kok beda sama contohnya? Padahal soal kelas dulu. 5 menit nggak paham baru saya bahas. Ambil lihat ekspresi aja. Anak-anak. Saya tak turun aja. Masih tidak kelihatan aja. Ada nulis, sekali lagi pengumuman, bagi yang belum nulis absensi di chat, nama dan nomor absen silakan nulis di chatnya sebagai absen. Sudah absen di chat semua ya? Ini siapa saya turun. Harusnya agak keluar masuk ya. Silahkan absen di chatnya. Sudah 5 menit. Ada yang bisa beri pencerahan ke saya? Ya Pak Nodia ini. Silakan. Kita mulai dari mana nih? Diketahui 1,96 gram asam sulfat. Enak ini karena apa? Sudah tak kasih MR-nya. Harusnya kasih AR-nya saja. Dilarutkan dalam air sehingga volume lautan menjadi 5 liter. Diketahui nanti log 8, ini kunci nih. Jadi nanti pasti ada log 8-nya. Misalnya log 9. Kita mulai dari mana nih? Kita kembali ke kelas 10.
Cari molnya. Cari molaritasnya. Cari Ya. polaritas. Iya, karena ini udah lengkap, tinggal cari molaritasnya. Gimana? M sama dengan gram per mr kali MR 1000 dikali 1. volume dalam mili. Kan kata, ini liter ya. Kalau liter ini ganti 1. Ini liter. Sudah tinggal masukkan saja. M sama dengan 1,96 per 98 kali 1 per 5. Sudah ketemu hasilnya. Berapa? 0,004. Oke, itu kan molar. Atau Pak jurusan baku 10 pangkat min 4 molar. Tuh, sudah, tinggal masukkan ke rumus konsentrasi. Bukannya 4 kali 10. Iya, sorry. 4 kali 10 pangkat min 3. Sorry, saya salah. 1, 2, 3, 4 kali 9 min 3. Nah, di sini tinggal dimasukkan ke rumus konsentrasi H+. Karena kita tahu adalah asam sulfat adalah asam kuat, maka rumusnya adalah A kali MA. A jumlahnya adalah 2, MA-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3. Gitu kan? Iya, molar. Sudah, tinggal masukkan ke rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log konsentrasinya kan ini. Sudah tulis saja. 8 kali 10 pangkat min 3. Seperti yang saya bilang tadi, min 3 turun jadi 3. Gitu ya. Angka yang ini ngikutin min log 8. Persis seperti yang saya bilang tadi. Nah, karena diketahui log 8 adalah 0,9, maka ini hasilnya adalah 2, ayo 1 kok lama nih. Gitu? Ketemu 2,1. Ini pH-nya. Kalau ditanya pOH-nya berapa? Ya sudah, berarti 14 dikurangi 2,1. Berapa? 11,9. Iya, 11,9. Sudah selesai. Nggak sulit kan? Silahkan dilihat dulu. Oh iya, tanya. Semuanya sudah absen di chat ya? Sudah, alhamdulillah. Jadi 30 pas hadir semua. 30 pas hadir semua. Pak, saya mau nanya. Silakan. Ya, 2,1 dari mana? Yang mana? 2,1 dari mana asalnya? Oke. Iya. Ada yang bisa bantu? Friend? Nah, tadi kan diketahui Itu. log 8 itu harganya kan ini 0,9. Nah, di sini ya. Nih, jadi 3 dikurangi 0,9 sama dengan 2,1. Kan ini penjelasannya. Nggak lihat, Pak. Oh, nggak lihat? Nggak apa-apa. Grogi ya. Oke. Silakan yang lagi, tanya lagi. Silahkan tanya lagi kalau ada.
Pak, mau tanya, Pak. Silahkan, seneng aku yang suntikan ini. Ayo, apa pertanyaannya? Di sana kan tulisannya 3 kali log 8 ya, Pak. Mana? Yang ini, yang pH-nya. pH-nya. Ini ya, 3 Kan min 3. log 8. 3 min Oh, log 3. 8. Oh, ya udah. Selalu ini ngikutin. Min 3, min 3, min. Min log 8 tetap ikut. Min log 8. Nah, bisa Oh, ya, Pak. menjadi, tak jelaskan. Bisa menjadi bahasa lain. Saya log 8 tidak saya rubah menjadi 0,9. Gini caranya. Saya tulis di sini. pH-nya pH 3 min log 8. Kalau tak jadikan pOH, maka saya punya angka 14 dikurangi dalam kurung semuanya itu 3 min log 8 sama dengan 14 dikurangi 3 11 gitu ya. Min jadi apa? Min jadi plus ya, plus log 8, maka akan sama hasilnya dengan ini. 11 kan sama ya, log 8 kan 0,9 ya, jadi 11 tambah 0,9 11,9 kan, sama kan? Nah, itu. Jadi orang kimia itu pasti bisa matematika. Ini cara lain. Atau cara terserah di soal itu kadang dituliskan desimalnya, kadang enggak ya seperti ini. Silahkan, ada pertanyaan lagi. Silahkan. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Kita lanjut. Nah, ini mirip dengan tadi. Ini sengaja MR-nya tidak saya tuliskan seperti soal di depannya. Sambil nguji. Masih ingat nggak cari-cari MR-nya itu? Oke. Wah, ini slide terakhir kelihatannya ini. Ini kelihatannya slide terakhir ini. Oke, mulainya dari mana ini? Kita hitung apanya dulu? Perhatikan gini. M sama dengan gram per mr. Karena dia mili, saya pakai 1000. Volume dalam mili. Ini kan ada mr-nya. mr-nya kan belum ada, tinggal cari dari sini. Ya. Kalsium hidroksida itu rumusnya adalah ini. Ca buka kurung OH 2 kali. Berarti mr-nya adalah Ca 40 ditambah O-nya 2, 16 kali 2, 32. Ditambahnya 1 kali 2, 2. Berapa? Berapa? 74. Oke, tinggal masukkan isi aja. 0,37 per 74 kali 1000 dibagi 250 sama dengan ding 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 ding. Pasti 0. 0,02. Boleh ditulis 2 kali 10 pangkat min 12. Itu ya. Nah, karena dia basah, maka basah kuat kita hitung OH-nya dulu. Berarti
B kali MB. 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Kita masukkan ke rumus POH-nya. Saya selalu terbiasa seperti ini. Kenapa? Kalau saya terbiasa menulis, itu otomatis rumus itu akan teringat. Saya terbiasa seperti ini. Jadi tangan meskipun otak nggak mau, tangan itu nulis saja. Jadi min log berapa? 4 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Maka hasilnya min 2 turun ya. 2. Min log 4. Gitu ya. Kebetulan kan di sini nggak ada. Log macam dengan sekian ya. Nggak ada ya. Udah pakai angka yang ada saja. Sehingga pH-nya sama dengan 14 dikurangi semuanya tadi. 2 kurung 2 min log 4. Sama dengan 14 dikurangi 2, 12. Min plus log 4. Nah, selesai. Yang ini POH-nya, itu POH-nya. Silahkan dipelajari. Silakan ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaannya. Ya kan, kelihatannya ini, minus 18, 17-nya apa ini nanti ya? Ngintip aja. Sudah habis. Berarti terakhir habis, berarti waktunya juga sudah habis ini. Sudah disalin? Kalau nggak sempat nyalin, nanti tak kasih filenya ini. Silakan, saya tunggu pertanyaannya. Sambil saya review. Reviewnya apa? Kita harus tahu siapa asam kuat, siapa asam lemah. Kemudian dari kedua tadi, kita juga harus tahu bagaimana rumus konsentrasi asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Karena dari konsentrasi tadi itu akan dipakai untuk menghitung pH-nya. Jadi, kalau konsentrasi H+ dan OH-nya benar, insya Allah nanti waktu ngitung pH dan OH-nya juga pasti benar. Jadi ini bertingkat. Dari bawah benar, maka di atas yang lebih sulit pasti lebih benar tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sekarang menunjukkan pukul 10.15. Saya jadwalnya sampai jam berapa itu? 8.30, jam 10. Tadi terlambatnya juga 15 menit ya. Berarti pas ya. Ya, berarti hari ini ternyata pembelajaran Zoom kita sudah sampai ke pH dan POH. Di e-learning karena masih trouble belum saya masukkan. Insya Allah nanti begitu siap, nanti silakan nanti masuk ke e-learning untuk kita ke pH dan POH. Demikian untuk pembelajaran kekuatan asam basa pH dan pH kali ini untuk mata pelajaran kimia. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.